surat Al-Hujurat. Ada yang pernah baca Al-Quran? Pernah belajar baca Al-Quran? Ada yang sudah hafal ayat-ayat pendek? Dan itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Itu tentang yang pertama bisa membaca Al-Quran, bisa menulis surat Al-Hujurat, dan bisa memahami pesan pokok yang terkandung dalam Quran surat Al-Hujurat. Coba buka bukunya halaman 35. Mbak Karin coba baca nak. Coba baca surat Al-Hujuratnya. Yang lain dengarkan. Tadi pembacaan Quran surat Al-Hujurat oleh teman kita. Sekarang boleh lihat dan dengarkan yang ini ya. Ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Nah, itu tadi juga contoh pembacaan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, bagus ya suaranya tadi ya. Ada yang bisa ngaji kayak itu tidak? Ada yang bisa ngaji kayak itu? Nah ya, udah bisa baca Al-Quran ya. Nah, ini tadi Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, di sini ada hukum bacaannya pada Quran surat Al-Hujurat ini. Pada Quran surat Al-Hujurat ini ada tajwid yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu, coba aku dulu pakai dulu. Nah, pada Quran surat Al-Hujurat ini ada makhrij huruf atau tajwid yang harus kalian ketahui yang ada pada surat Al-Hujurat ini. Yang pertama ada mad panjang. Yang mana contoh mad panjangnya? Nah, yang ini. Bacaannya mad panjang yang ini. Nah, ini dikatakan mad panjang. Nah, berarti dibacanya panjang dua ketukan. Ya, jangan dibaca pendek yang ini. Ya ayyuhal, jangan seperti itu ya. Terus yang kedua ada guna. Ada menunjukkan bacaan guna atau mendengung. Yang mana contohnya pada Quran surat Al-Hujurat? Yang ini. Merupakan
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, itu merupakan arti. Ada tafsir atau arti dari surat Al-Hujurat. Coba kamu simpulkan tafsir atau arti dari surat Al-Hujurat tadi menurut pendapat kamu. Ya, kamu simpulkan apa yang bisa kamu simpulkan dari tafsir surat Al-Hujurat ini tadi. Ya, silakan kerjakan. Sudah nak ngerjakan tugasnya tadi? Sudah. Silakan kumpul terlebih dahulu. Ayo silakan kumpul tugasnya. Duduk kembali ke tempatnya. Sekarang ibu bagikan kelompok. Ibu jadikan 3 kelompok ya. Ibu yang bagikan. Kelompok 1 Justin sama Yoba. Kelompok 2 Zio sama Rocky. Dan kelompok 3 Pak E sama Karin. Kalian tugasnya membuat pesan pokok yang terkandung atau pesan yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ini. Ya, kalian paparkan apa menurut kalian pesan pokok yang ada dalam surat Al-Hujurat ini. Silakan kerjakan dengan diskusi. Ke kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Nah, sudah berkelompok semua, silakan diskusikan apa pesan pokok yang terkandung dalam surah Al-Hujurat itu menurut pendapat kalian. Silakan ditulis, nanti hasilnya kita presentasikan ya. Silakan kerjakan, diskusikan dengan temannya masing-masing. Diskusikan pesan pokok yang terkandung dalam surat itu. Sama-sama berdiskusi. Sudah semua nak? Sudah ya. Nah, sekarang kalau sudah berdiskusi, kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ayo kelompok 1, silakan maju presentasikan hasil diskusi kalian. Di sini nak, maju sini nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mempresentasikan pesan pokok yang terkandung surat Al-Hujurat ayat ke-13. Pesan pokok yang terkandung dalam Quran surat Al-Hujurat aman dan umat manusia. Hasil diskusi dari kami akhiri dengan topik beridaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
dalam ayat 13. Kami semoga berguna bagi agama nusa dan bangsa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagus ya, semuanya bagus-bagus. Sekarang kita lihat hasil presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju nak. Presentasikan diskusi kalian. Yang lain tolong simak, tolong perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan pesan pokok dari surat Al-Hujurat ayat 13. Pesan pokok surat Al-Hujurat adalah tentang persaudaraan dan pentingnya menjaga hubungan baik antara sesama manusia. Hal ini terkandung dalam ayat ke-13, yaitu berbunyi, artinya ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu ayah dan satu ibu, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal dan saling membantu. Pesan suku, bangsa, ras, dan agama adalah hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Hal ini merupakan sunat Allah yang tidak boleh dipertentangkan. Sebaliknya, perbedaan tersebut harus disikapi dengan saling menghormati dan menghargai. Dalam Islam, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hal ini berarti bahwa bertakwalah yang menjadi ukuran derajat manusia di hadapan Allah, bukan suku, bangsa, ras, atau agamanya. Itulah tadi diskusi kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, ayo siapa yang mau bertanya ke kelompok 3? Itu silakan. Ya, silakan Rocky. Apa pertanyaannya Rocky? Coba jelaskan apa arti surat ayat Al-Hujurat. Nah, apa jelaskan arti ayat Al-Hujurat ini? Pertanyaan Pai, silakan kelompok 3. Silakan jawabnya. Ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu ayah dan satu ibu, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal dan saling membantu. Nah, itu tadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia dari satu ayah dan satu ibu, tetapi Dia menyuruh kita walaupun beda, beragam-beragam bahasa, beragam-beragam agama, suku, bangsa, tetap bisa saling menolong dan saling membantu. Nah, boleh silakan duduk untuk kelompok 3. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 3 diskusinya. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan diskusi kita. Sekarang balik ke tempatnya lagi ke masing-masing. Balik ke kursinya masing-masing dulu. Kalau sudah kembali, sepertinya sudah kurang semangatnya. Kita semangat dulu. Ayo berdiri dulu semuanya biar semangat lagi. Semangat. Membaca surat Al-Hujurat, menulis surat Al-Hujurat, mengetahui pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Hujurat, dan ayat surat Al-Hujurat ini dapat kita simpulkan bahwa ayat ini menjelaskan tentang walaupun kita beragam-ragam, beragam suku, bangsa, semuanya kita harus bisa saling membantu dan saling menolong. Kita diciptakan Allah ini dari satu
satu ayah dan satu ibu. Jadi walaupun tetap beragam-ragam suku, ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, ada yang suku Rejang, suku Lembah, tetap harus saling tolong menolong dan membantu terhadap sesama. Nah, itulah tadi materi kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang kisah hijrah Nabi Muhammad. Sebelum pulang kita berdoa